Oke, kemudian tipsnya. Kalau dari saya pribadi, inti dari persiapan SBKLPDP itu latihan, khususnya yang TPA ya. Karena sejak kuliah, eh, karena saya kuliah jurusan pendidikan geografi, jadi sangat jarang, bahkan bisa dibilang tidak pernah begitu, menyentuh soal-soal matematika dasar seperti itu. Hanya saja soal-soal kalau yang seperti verbal begitu-begitu masih oke lah, kita mungkin kadang masih menjumpainya ya ketika baca-baca artikel, terus dapat kosakata baru. Tapi kalau yang TPA, kalau yang TPA, saya banyak lupa, jadinya harus baca buku soal TPA terlebih dahulu, latihan soal-soal yang matematik khususnya numerik. Jadi perbanyak latihan soal TPA jauh-jauh hari, meskipun misalkan ya, sekarang nih kalian udah mulai latihan, nggak apa-apa. Bahkan insya Allah itu akan sangat berdampak bagus buat kalian. Karena saya rasa soal-soal TPA secara basic itu bukan hanya diperlukan buat tes seperti seleksi LPDP ataupun mungkin yang ingin ikut CPNS juga atau yang lainnya, masuk perusahaan dan sebagainya. Tapi juga saya rasa penting juga untuk bisa mengasah kemampuan dasar kita tentang numerik, tentang penalaran, dan verbal gitu. Jadi sangat tidak ada ruginya, insya Allah. Gitu. Bisa dicicil misalkan satu soal per hari mungkin, nggak usah banyak-banyak, 1 jam per hari mungkin terlalu terlalu melelahkan. Cukup satu soal per hari tapi rutin selama beberapa bulan itu jauh lebih baik dibandingkan kalian hanya menyisakan waktu misalkan ya 1 pekan 1 jam dan itu maraton, mungkin akan jenuh bagi yang tidak terbiasa. Iya, itu intinya yang pertama latihan soal. Kemudian kalian sangat disarankan juga untuk update dan juga kritis terhadap isu-isu yang sedang terjadi di dunia, khususnya di Indonesia. Misalkan dengan cara apa? Buka artikel misalkan dari berbagai media yang kita ketahui sepertinya kredibel nih, artikel-artikel di situ. Atau misalkan dari media-media luar negeri, semacam BBC ataupun mungkin The Economic atau Guardian dan sebagainya. Biasanya isu-isu yang diangkat tuh menarik-menarik, baik itu isu internasional ataupun suatu negara. Kemudian untuk yang esai, nah bagi yang nggak suka nulis, maka penting banget untuk latihan nulis, ya, latihan nulis esai. Karena memang waktu yang diberikan itu cuma 30 menit. Jadi kadang tuh karena dulu saya juga sejak kuliah nggak terlalu sering nulis esai yang sifatnya esai bebas, karena lebih seringnya nulis-nulis yang ilmiah begitu ya. Sementara kalau esai bebas nggak terlalu sering, ya sebetulnya itu bisa juga sih diilmiahkan, cuman ya mungkin karena kesibukan yang lain. Jadi saya nggak selalu sering untuk nulis. Nah akhirnya saya harus memaksakan diri, latihan coba nulis. Waktu itu saya pakainya format IELTS, format writing IELTS. Jadi ada apa namanya pembukaannya dulu, habis itu kita kasih mention problemnya apa, terus kita kasih solusi kita apa, terus kasih kesimpulannya gimana. Yang penting 3 badan esai itu ada pembukaan, terus mention problemnya, dikasih solusi untuk permasalahan tersebut, jabarkan solusi itu dengan detail sebisa kalian. Karena itu akan menunjukkan seberapa kuat analisis kalian terhadap isu yang diberikan. Baru kemudian kalian simpulkan di akhir paragraf. Gitu. Jelasnya format dalam penulisan esai itu akan sangat membantu kalian untuk bisa lebih cepat nulisnya. Karena nanti suasananya itu, kalau di Jogja ya dulu ya, satu ruangan ada sekitar 100 orang kalau tidak salah. Dan tahu sendiri kalau orang ngetik di komputer tuh gimana stak itu agak berisik dan mungkin bagi orang yang nggak bisa konsen dengan suasana seperti itu akan sangat mengganggu. Kan udah dapet jahe. Wah, dapet jahe siapa? Terus tips yang keempat, jawab sejujur-jujurnya sesuai dengan kepribadianmu saat mengerjakan soal TKP.
Sebetulnya ini kalian bisa seperti ini juga boleh, atau yang tadi juga jawab dengan seideal mungkin. Tetapi nanti biasanya itu akan kelihatan antara satu soal di awal misalkan, kemudian soal di belakangnya, ada yang di situ sebetulnya memiliki fungsi yang sama untuk menguji suatu aspek dari diri kita. Ternyata kita nggak konsisten nih. Yang pertama pengen jujur jawabnya, terus soal berikutnya kita pengen nunjukin idealitas kita, ataupun standar kita gitu, sebaiknya gimana sih. Ternyata tidak konsisten. Wah, dari situ malah nanti jadinya eh, bisa jadi LPDP beranggapan kita berarti karakternya itu berubah-ubah dan tidak komit terhadap apa yang sudah kita tentukan. Bisa jadi seperti itu. Gitu. Jadi ya just enjoy aja ketika ngerjain soal TKP. Terus yang kelima, saran saya kalian pasang target ya untuk tes TPA. Karena seperti yang tadi saya sampaikan, kalau kalian dapat skor TPA yang bagus, insya Allah deh kemungkinan besar kalian bakal lolos ke tahap wawancara. Karena hal yang dilihat ataupun jadi penentu kita lolos ke tahap wawancara atau enggak ya ini tes SBK ini, hasil tes SBK, mengabaikan dari berkas-berkas administrasi yang sudah kita kumpulkan. Gitu. Jadi kalau pas tes administrasi, maksudnya pas tahap administrasi, asalkan berkas kita sudah sesuai format, kemudian juga ukurannya pas, formatnya betul PDF begitu ya, resolusinya sekian dan sebagainya, sesuai dengan apa yang LPDP syaratkan. Terus misalkan untuk rekomendasi harus pakai format LPDP dan kita sudah sesuai seluruhnya mengisi di waktu yang sudah ditentukan, insya Allah lolos gitu. Meskipun isinya mungkin ya setiap orang beda-beda kan ya, ada yang biasa, ada yang bagus banget gitu. Tetapi asalkan memang sudah sesuai semuanya, insya Allah lolos untuk seleksi administrasi. Nah, kalau yang ini SBK, kalian harus bersaing nih sama diri kalian sendiri bersaingnya. Bersaing untuk bisa mencapai target tertentu setinggi mungkin, setinggi mungkin dari tes SBK itu. Karena yang menentukan kalian lolos yang paling besar adalah ya tentu atas kuasa Allah, kemudian juga kemampuan kalian juga, ikhtiar kalian untuk bisa dapat skor yang tinggi. Kalau waktu tahun 2019 itu dari info yang kami dapat, skor tertinggi 285 kalau tidak salah. 285, jadi belum hanya salah 3 soal. Namanya Pak Budi kalau tidak salah, dari Jakarta, seorang pegawai BPS. Ya, BPS, dipilih dari PNS BPS, yang ikut LPDP dan dapat skor 285. Kalau tidak salah waktu itu yang tertinggi senasional. Nah ini kalau saya sih sarannya usahakan minimal skornya 200 supaya aman ya, aman. Insya Allah 200 tuh mudah insya Allah mudah asalkan kalian tadi sering latihan yang numerik misalkan. Saya akui dulu ketika waktu ikut tes SBK itu lemah di numeriknya. Saya lemah di numerik, akhirnya saya belajarnya bisa dibilang porsi untuk belajar numeriknya agak lebih banyak dibanding yang lain. Tetapi itu pun nggak seluruh materi saya pelajari. Yang menurut saya itu terlalu sulit begitu ya, karena sudah lupa materi SMA yang tentang itu. Nggak saya pelajari sama sekali. Misalkan dulu X dan Y, saya lupa materinya kayak gimana. Akhirnya daripada saya buang-buang waktu dan saya nggak paham-paham, ya udah saya pelajarin yang memang menurut saya lebih mudah di materi numerik itu seperti deret ataupun peluang dan sebagainya. Saya pelajarinya di situ, tapi saya tentu ini berapa materi yang sebaiknya saya kuasai minimal. Misalkan misalkan ada 15 subbab begitu ya. Terus saya masih target ke diri sendiri, minimal 10 saya bisa kuasain, sehingga nanti pas ngerjain soal, minimal 10 soal saya bisa betul, gitu, misalkan seperti itu. Sehingga kita bisa merancang ataupun memprediksi target kita
untuk bisa mendapatkan skor SBK itu berapa, dan nanti ketika tes juga bisa kita prediksi juga kira-kira hasilnya berapa. Tapi nanti hasilnya langsung keluar kok, tenang aja. Dan yang terakhir, jangan lupa berdoa dan minta restu orang tua serta orang tersayang kalian. Ini saya rasa sangat penting supaya kita bisa lebih tenang ngerjainnya, kemudian juga lebih enjoy dalam mengikuti berbagai tahapan seleksi LPDP. Karena kalau dulu ya, ketika SBK LPDP di Jogja yang saya ikuti, jadi waktu itu saya ikutnya, saya wisuda bulan Agustus 2019. Nah, itu masih tersisa waktu sekitar 14 hari kalau tidak salah dari penutupan LPDP gelombang 2 yang di pertengahan September. Nah, jadi masih ada waktu beberapa hari kan. Akhirnya saya apply, tapi sebelumnya sudah persiapan juga sih. Saya apply, tetapi memang persiapan buat tes SBK-nya bisa dibilang minim. Namanya juga lagi skripsian ya, jadi ngurusin apa namanya revisi skripsi, ngurusin yudisium, wisuda dan sebagainya, dan juga kepentingan-kepentingan di luar kampus. Tapi itu bukan jadi alasan ya. Kalian tetap berusaha sebisa mungkin untuk menyisihkan waktu belajar dan minta doa restu dari orang tua. Karena memang nanti pas ketika kita sudah ada di lokasi, mungkin bagi sebagian orang vibes-nya atau atmosfernya itu agak menekan gitu ya, membuat seseorang itu tertekan. Karena yang jelas di sana ada berbagai rentang usia, yang daftar S2 sampai S3, yang usia 20-an tahun sampai 40-an tahun untuk yang S3, semuanya kumpul di situ dengan berbagai background. Mungkin bagi sebagian orang bisa agak tertekan untuk bisa enjoy dalam mengerjakan tes. Apalagi kita juga nargetin nih harus dapat skor yang sekian gitu. Jadi ini sangat penting, berdoa, minta restu orang tua.